Aku masih ingat jelas malam itu. Hujan turun sejak sore, deras sekali. Sampai-sampai jalanan di depan rumah tampak seperti sungai kecil. Aku pulang kerja agak larut, sekitar jam setengah 10 malam, dengan tubuh lelah dan pikiran kusut. Rumahku terletak di ujung gang, agak terpisah dari rumah tetangga lain. Biasanya aku betah sendirian, tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Begitu masuk rumah, aku merasa suasananya terlalu sepi. Sunyi sekali, hanya ada suara hujan yang menetes di atap. Aku menyalakan semua lampu di ruang tamu, lalu duduk di sofa sambil menghela napas panjang. Belum sempat menyalakan TV, aku mendengar suara aneh. Duk, seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas plafon. Aku mengernyit, berusaha mengabaikan. Paling tikus, pikirku. Rumah ini memang sudah tua, dan lotengnya jarang kubersihkan. Namun, beberapa menit kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih panjang. Shred, shred, shred. Seperti ada sesuatu yang diseret perlahan di atas kepalaku. Aku mencoba menenangkan diri, tapi bulu kuduku mulai meremang. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Dengan senter dari ponsel, aku menaiki tangga kecil menuju loteng. Loteng itu gelap sekali. Begitu kubuka pintu kayunya, hawa dingin langsung menyambut, lebih dingin dari udara di ruangan lain. Sinar senterku bergetar karena tanganku gemetar. Dan di sana, di sudut loteng, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Kursi goyang tua milik kakek bergerak sendiri. Kursi itu bergoyang pelan, maju mundur, padahal tidak ada angin. Aku menatap lekat-lekat, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya efek mataku yang lelah. Namun tiba-tiba kursi itu berhenti, lalu suasana hening seketika. Aku mulai merasa aneh, lalu perlahan mundur ke arah pintu. Tepat saat itu, terdengar bisikan serak di telingaku. Kembalikan milikku. Aku terhuyung mundur, menyorotkan senter ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun. Ketika aku kembali menyorot kursi itu, sesuatu muncul di sana. Sosok hitam duduk di kursi goyang itu. Matanya merah menyala, tubuhnya samar, wajahnya tidak jelas, tapi tatapannya menusuk ke arahku. Aku langsung menjatuhkan ponselku dan berlari turun. Jantungku berdetak kencang, napasku tersengal. Aku kunci pintu kamar rapat-rapat, menutup telinga dengan bantal, berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi buruk. Tapi ternyata tidak selesai di situ. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara aneh lagi. Duk, 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 seperti benda berat jatuh dari loteng. Aku mencoba mengabaikan. Namun kali ini, bukan dari atas, melainkan dari depan kamarku. Aku mendengar suara kursi goyang. Krek, krek, maju mundur. Dengan jantung berdebar, aku mengintip dari celah pintu. Dan di sana, kursi goyang itu sudah ada di depan pintu kamarku. Padahal tadi malam jelas-jelas ada di loteng. Kursi itu bergoyang sendiri. Di atasnya, samar-samar terlihat sosok gelap itu lagi. Suara berat kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Aku belum mendapatkannya kembali. Aku langsung menjerit dan menutup pintu rapat-rapat. Aku tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya, aku memanggil ustaz yang juga tetanggaku untuk memeriksa rumah. Setelah membaca doa-doa, beliau berkata kalau memang ada sesuatu yang bersemayam di sana. Beliau lalu bertanya hal aneh. Apakah ada barang yang dulu sering diletakkan di kursi goyang itu? Aku terdiam. Ingatanku langsung kembali ke masa kecil. Aku sering melihat kakek duduk di kursi itu sambil memegang sebuah kotak kecil kayu berukir. Kotak itu tidak pernah dilepasnya, bahkan sampai beliau meninggal. Setelah kakek wafat, kotak itu hilang, tidak pernah ditemukan. Ustaz itu hanya mengangguk pelan. Bisa jadi roh yang kau lihat tadi sedang mencari barang peninggalannya. Dan sayangnya, rumah ini menjadi pengikatnya. Aku merinding mendengar penjelasan itu. Sejak hari itu, meski kursi goyang tua itu sudah kubuang jauh keluar kota, gangguan tidak berhenti. Setiap kali hujan deras turun, selalu ada suara samar dari loteng, seperti kursi yang bergoyang pelan. Dan kadang, saat aku mencoba tidur, aku mendengar bisikan itu lagi. Aku belum mendapatkannya kembali.